Halo guys, sekarang kita ngebahas warisan lagi. Warisan lagi dan warisan lagi. Sudah bosen gua ngurusin warisan teman-teman ya. Tetapi, kali ini spesial karena waktu itu gua komentar sama sebuah akun konsultan pajak gitu ya. Gua mengkomentari story dia, gua bilang salah nih gitu. Terus dia balas chatting gua gitu di Instagram, terus kita kita berdebat, kemudian gua diblok. Gue diblok dari Instagram. Jadi, mana nih Instagram-nya kok hilang gitu ya. Jadi dia mau edukasi, tapi kalau orang nggak sepakat sama dia, diblok sama dia. Aduh kacau. Tetapi coba deh, gua akan share aja videonya ya, supaya teman-teman tahu teman-teman ya. Dan gua tidak bermaksud untuk mendiskreditkan si bapak ini ya, mohon maaf ya, si engkau atau bapak ini ya. Oke. Jadi gua sudah diblok. Dan anyway gua ngambil ini dari ini, dari akun orang gitu ya. Kita download ya. Ini dari Atex Indonesia, ATTEX atau Koate atau siapa namanya ini ya. Gue nggak tahu namanya siapa ya, mohon maaf ya, Pak ini, Pak siapa namanya. Jadi gue mem-follow banyak konsultan banyak teman-teman ya, salah satunya beliau ini gue follow ya, dan ini adalah, apa namanya, konten dia yang waktu itu gue komentari teman-teman ya, gue share sound dulu deh, mudah-mudahan ada sound-nya ya. Nah, jadi mengenai warisan dan gue tidak sependapat dengan dia, coba teman-teman dengarkan ya, apakah lu sepakat atau nggak sepakat ya? Apakah warisan bebas pajak? Warisan menjadi bebas pajak ketika ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika memang warisan tersebut sudah masuk dalam SPT tahunan si pemberi waris. Biasanya, banyak dari si pemberi waris itu belum memasukkan warisan tersebut ke dalam SPT tahunannya. Bisa jadi si AR atau petugas pajak akan mempermasalahkan tersebut ke penerima waris. Yang kedua, ketika kita sudah mengurus yang namanya SKB, yakni surat keterangan bebas yang harus diurus dari si penerima waris. Si penerima waris ini nantinya akan datang ke notaris untuk membuat yang namanya surat keterangan waris. Di situ akan disebutkan siapa aja nih yang berhak untuk menerima waris tersebut, lalu mengajukan ke kantor pajak terdaftar dan mendapatkan yang namanya SKB, surat keterangan bebas waris. Dari situlah baru warisan yang belum terbagi ini akan menjadi hak dari si penerima waris. Semoga membantu. Oke guys, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini tidak ada yang gue edit, tidak ada yang gue ubah-ubah teman-teman ya. Hanya apa adanya yang gue sampaikan ya. Jadi ini dari ATTEX Indonesia. Jadi terus dia chatting ke gue ini kan gue bilang salah nih gue bilang ya. Eh dia lebih banyak dari gue followernya jauh lebih hebat ya. Jadi ini kita hormat lah ya, respect sama ATTEX Indonesia. Terus oh gitu, yang benar gimana bro katanya. Terus gue bilang maaf kok baru balas. Maksud saya warisan itu tetap bebas pajak walaupun tidak dilaporkan di SPT pemberi waris. Itu menurut gue. Oke. Nah terus, dia balas gitu ya, dia balas, "Kalau belum lapor di SPT pemberi, bakal jadi masalah bagi si penerima," kata dia ya. Terus gue bilang, "Ya begitulah oknum pajak," gue bilang ya, karena gue pikir mungkin dia sepakat sama gue. Terus dia bilang, "Ya makanya kita juga bertugas untuk mengedukasi wajib pajak, tidak hanya menyalahkan oknum pajak bosku," deh. Loh, gue jadi bingung gitu kan. Jangan sampai itu terjadi dan teriak-teriak oknum pajak yang nggak benar dibilang, berarti dia membela si oknum gitu kan. Itu yang jadi poin saya, tapi malah dibilang salah oleh Anda katanya. Loh, gue salah persepsi kali ya? Langsung gue balas gini, "Wait wait wait wait," gue bilang ya, "wait wait," gue bilang. "Memang petugas pajak yang salah Bos," gue bilang ya. "Petugas pajak yang salah. Masa kita masih edukasi hal yang salah kepada WP," gue bilang gitu kan. Dalam Undang-Undang PPH atau KUP ya, PPH ya, tertulis jelas bahwa warisan itu tidak kena pajak Bos, dan tidak ada syarat apapun yang diperlukan. Bukankah begitu? Gue tanya. Syarat dan masalah itu terjadi karena oknum pajak yang salah, gue bilang gitu, ya. Salah mengedukasi, ya. Kita jangan mendukung dong oknum pajak yang salah dong, bukankah begitu? Gue bilang begitu kepada si Koko ini atau si bapak ini ya. Terus gue bilang deh, gini deh, kalau mau gimana kalau kita podcast bersama untuk membahas ini kok. Oke, kita tukeran konten podcast. Oke, cari 2 topik untuk dibahas tukeran konten. Lu ngomongin apa, gue ngomongin apa. Oke, begitu. Ya, Bapak atau Singko, dia langsung gue diblok. Gue diblok. Jadi sampai hari ini nggak ada gue nggak bisa lagi lihat komentar dia, nggak bisa lihat lagi, apa namanya, eee, Instagram-nya dia. Lah padahal kan lu mau mengedukasi orang, masa gue nggak boleh dapat edukasi dari lu gitu kan. Nah, akhirnya, gue nggak bisa komentar lagi gitu kan. Nah, gue nggak bisa komentar lagi, akhirnya ya sudah gitu kan. Nah, tetapi sekarang mari kita teman-teman ya, gue coba sharing ke lu supaya teman-teman tahu bagaimana sih dasar hukum yang betul teman-teman ya, supaya Anda ini jangan dibodoh-bodohin konsultan pajak teman-teman ya. Coba gue lihat undang-undang PPH. Undang-undang PPH, mana undang-undang PPH? Gue cari dulu ya, undang-undang PPH.
Kita lihat nih ya, Undang-Undang PPH, biar teman-teman tahu nih, jangan salah. Jangan jangan kita ini ngikutin si oknum, teman-teman ya. Kita ini harus ikutin undang-undang. Negara kita adalah negara hukum, teman-teman ya, bukan negara undang-undang, bukan negara si oknum ya, bukan negara bapaknya si oknum pajak itu, teman-teman. Gue cari dulu deh, pasal 4 ayat 3 ya. Pasal 4 ayat 3 mana ini pasal 4 ayat 3? Gua buka dulu ya, pasal 4 ayat 3 teman-teman. Mana pasal 4 ayat 3? Pasal 4 ayat 3. Mana dia 4 ayat 3? Ini pasal 4. Oke, ini gue share teman-teman ya, gue share ya. Supaya lu tahu teman-teman ya, jangan dibodoh-bodohin sama oknum konsultan pajak, guys. Jadi kadang-kadang WP ini juga bodoh, ngikut-ngikut aja sama oknum konsultan pajak yang goblok juga gitu teman-teman ya. Tapi bukan bukan beliau yang bodoh ya. Oke, oke ini ya, ini ada undang-undang PPH, ini adalah objek pajak, oke. Di sini menjelaskan apa yang jadi objek, apa yang bukan objek, oke. Pasal 4 ayat 1 adalah objek, pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dan dikenai PPH final. Pasal 4 ayat 3 adalah yang dikecualikan, guys, yang dikecualikan dari objek pajak, oke. Adalah nomor satu itu hibah, nomor satu tuh bantuan atau sumbangan, nomor 2 itu hibah, yang ayat 3A1 ya, itu sumbangan. Ayat 3A dan 2 itu adalah hibah. Hibah ini ada syaratnya, hibah itu ada syaratnya, harus keluarga, saudara, dan sebagainya. Poin B itu warisan, teman-teman ya, tidak ada titik, nggak ada koma, ya, nggak ada syarat apapun di dalam undang-undang, teman-teman ya, undang-undang. Ini negara hukum, guys. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara bapaknya si oknum pajak. Enggak ya. Indonesia adalah negara hukum. Oke, kita harus patuh pada hukum. Ya, di hukum sudah tertulis dengan jelas di Undang-Undang PPH mengatakan di pasal 4 ayat 3 huruf B ya. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan, tidak ada koma, tidak ada bilang, "Oh, dengan syarat A, B, C, D." Nggak ada teman-teman ya. Di undang-undang dikatakan tidak ada syarat. Oke teman-teman ya. Oke, kita kembali ke postingan Bapak tadi. Kita postingan tadi ya. Biar teman-teman nih nggak bingung gitu ya. Apakah Kita warisan lihat. bebas pajak? Nah, apakah warisan bebas pajak? Jawabannya iya, sesuai dengan Undang-Undang Pasal 4 ayat 3 huruf B, selesai, ya. Nah, menurut Bapak ini, warisan menjadi bebas pajak ketika ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Warisan menjadi bebas pajak ketika ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika memang Nah, yang pertama ya, ketika harta itu sudah masuk dalam laporan SPT. Sekarang gini, artinya kalau harta itu belum dilapor di SPT, si pemberi waris, ini pemberi waris ya? warisan tersebut sudah masuk dalam SPT tahunan, si pemberi waris Si pemberi waris ya. Jadi dia bilang, SPT ini harus sudah masuk di dalam SPT pemberi waris. Tetapi dia tidak pernah bilang, ini ada di undang-undang apa. Dia nggak pernah bilang, ini ada di Per berapa, di undang-undang berapa, di pasal berapa, di PMK berapa. Nggak ada, Bos. Nggak ada, Bos. Yang ngomong begini itu oknum. Oknum pejabat pajak di Wakanda, ya. Oknum, nggak ada dasar hukumnya, Bos, nggak ada. Jadi kita ini konsultan pajak atau pengacara pajak harus membela sesuai undang-undang, hukum yang berlaku, bukan pakai argumen seperti ini, oke? Gitu, kita baca ya. Harta warisan berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak telah dilaporkan dalam SPT pewaris dan sudah terlunasi pajak terhutangnya jika ada. Tapi nggak ada dasar hukumnya. Undang-undang apa yang lu pakai, Bos? Nggak ada. Kita lanjut. waris. Biasanya banyak dari si pemberi waris itu belum memasukkan Nah, betul. Banyak pemberi waris belum memasukkan hartanya di SPT pemberi waris dan itu tidak masalah secara undang-undang, secara hukum, gitu ya. Kita ini negara hukum, bukan negaranya si oknum, ya. Oke, kita lanjut. warisan tersebut ke dalam SPT tahunannya. Bisa jadi si AR atau petugas pajak akan mempermasalahkan tersebut. Nah, bisa jadi AR atau pemeriksa pajak mempermasalahkan hal tersebut. Itu betul. Tetapi itu oknum, ya, oknum. Kok si Bapak ya, oknum itu. Jangan kita ngikutin si oknum. Udah tahu dia salah, kita ngikutin dia. Kan bodoh. Buat apa kita kuliah tinggi-tinggi? Buat apa kita ujian USKP yang setengah mati susah itu cuma 10 orang lulus dari 1.300? Buat apa capek-capek ujian USKP kalau lu nggak mau ikutin undang-undang? Gimana sih, Pak? Gimana? Aduh, nggak usah USKP kalau gitu. Kita ikutin aja si pemeriksa pajak kalau begitu, ya.
Nggak usah ujian tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ikuti aja si AR, si oknum kalau memang lu mau begitu cara kerjanya. Nggak boleh gitu dong. Tersebut ke penerima waris. Yang kedua, ketika kita sudah mengurus yang namanya SKB. Nah, nomor 2 dia mengatakan ketika kita mengurus SKB. SKB itu surat keterangan bebas PPh. Ini ada nih disebutin nih peraturan DJP nomor Per 30 PJ 29. Betul, betul ya Bapak, betul kok. Kenapa yang tadi lu nggak sebutin dasar hukumnya? Kenapa yang ini lu kasih dasar hukum, yang tadi lu nggak kasih dasar hukum? Padahal yang tadi tuh sangat serius, ya. Tadi tuh sangat serius loh. Gara-gara itu orang bisa kena 30% loh. Bisa bahaya sekali loh. Tetapi kenapa tadi nggak disebutin dasar hukum, kenapa yang ini lu sebutin dasar hukum? Kan lu tahu yang tadi itu nggak ada dasar hukum. Kan lu tahu yang tadi itu adalah perilaku oknum. Kenapa masih dibela si oknumnya? Kenapa wajib pajak yang digencet gara-gara ini? Aduh, Singko. Aduh. Oke, ini gue setuju ya, ini benar nih ada SKB, memang itu betul perlu SKB, karena kan kalau lu nggak ada SKB lu nggak bisa, balik nama gitu kan. Itu ada proses prosedur di dalam tata caranya, tata cara balik nama mesti SKB gitu. Tetapi dalam hal yang pertama tadi itu salah total ya, salah total seorang berpersepsi kalau warisan harus dilapor di SPT Pewaris, itu salah total. Tidak ada dasar hukumnya, yang ngomong gitu itu oknum ya, oknum, bukan orang yang betul sesuai dengan undang-undang. Yakni surat keterangan bebas yang harus diurus dari si penerima waris. Si penerima waris ini nantinya akan datang ke notaris untuk membuat yang namanya surat keterangan waris. Di situ akan disebutkan siapa aja nih yang berhak untuk menerima waris tersebut, lalu mengajukan ke kantor pajak terdaftar dan mendapatkan yang namanya SKB, surat keterangan bebas waris. Dari situlah. Nah, jadi itu bukan surat keterangan bebas waris ya, itu surat keterangan bebas PPh atas balik nama, PPh atas, PPh-TB ya, SKB PPh-TB, bukan PPh bebas atas pajak warisan, enggak ya. Tidak ada yang namanya pajak warisan, teman-teman ya, tidak ada yang namanya pajak warisan. SKB itu adalah SKB atas PPh 4 ayat 2 untuk balik nama. Ya teman-teman ya, tidak ada yang namanya pajak warisan. Di undang-undang sudah ditulis, yang namanya warisan tidak kena pajak, bukan objek pajak. Jadi nggak ada namanya pajak warisan ya. Ada telepon, mohon maaf. Tidak ada namanya pajak warisan. Itu teman-teman ya, clear ya teman-teman ya, biar lu nggak salah teman-teman ya. Jangan sampai, kita ini diedukasi secara salah oleh si oknum, ketemu konsultan pajak, kita juga yang salah ya, wajib pajak juga nih salah-salahin ya. Jangan gitu teman-teman ya, Anda harus berpikir kritis, oke? Sebagai wajib pajak, lu harus berpikir kritis. Kalau orang konsultan pajak ngomongin sesuatu, kalau lu merasa ini nggak masuk akal atau nggak benar, lu mesti tanya dasar hukumnya mana, Pak, oke? Kalau ada petugas pajak atau si oknum pemeriksa pajak bilang ke lu, begini gini gini, ya lu mesti tanya dasar hukumnya apa, Pak? Supaya kami ini diedukasi, bukan sembarangan diomongin terus kami harus percaya, enggak, kita harus diedukasi dengan betul, gitu teman-teman ya. Sebagai wajib pajak, jangan bodoh-bodoh amat, itu teman-teman ya. Oke, dan, buat Bapak tadi ya, gue nggak tahu namanya siapa karena gue sudah nggak bisa lihat, Instagram-nya, Bapak siapa tadi? Gue nggak tahu deh Bapak, saya tahu siapa ya. Coba deh Bapak kalau memang, merasa gua salah, kita diskusi, oke, kita diskusi, kita podcast supaya, masyarakat teredukasi. Yang benar bagaimana sih, gitu Pak, ya. Jangan sampai kita berdebat nggak ada ujungnya, kemudian lu memblok orang gitu, lu ngeblok orang ya selesai urusannya, ya kan? Kita kan bukan orang pacaran ya. Kalau pacaran lu blok nggak apa-apa deh, karena kan mantan pacar mungkin lu nggak seneng lu blok gitu. Tapi kita kan sama-sama edukator nih Pak, sama-sama dunia edukasi, terutama, dunia pajak gitu kan. Coba deh kita diskusi bareng-bareng, kita podcast, kalau emang lu salah, lu akui salah, nggak apa-apa. Kalau gua salah, gua akui salah, nggak apa-apa. Kan kita bisa berubah pendapat, ya kan? Namanya persepsi terhadap sebuah undang-undang kan bisa berubah, bisa berbeda, gitu kan? Gua juga sama dulu, gua juga sama seperti Bapak tadi, bahwa kalau warisan tuh mesti dilapor di SPT sebelumnya. Suatu hari gua, lagi diskusi sama orang, konsultasi sama orang gitu ya, kemudian dia dia banting gua, ini klien loh ya, banting gua, dia bilang, "Lah di undang-undang nggak ada koma, nggak ada titik, memang warisan nggak ada ininya, nggak ada syaratnya." Begitu gua baca undang-undang, "Oh iya ya?" Gua berubah, oke, gua bisa berubah. Gara-gara klien loh ya, dia yang bayar gua untuk konsultasi, malah dia ngubah gua. Itu terjadi sama gua, gitu loh. Dan gua berharap orang-orang seperti tadi ya, seperti Bapak tadi, juga bisa berubah Bos, ya, juga bisa berubah. Demi apa? Demi hukum. Ikuti hukum, kita ini bukan negara pajak, kita ini bukan ngikutin si oknum pajak, enggak, kita ini harus ngikuti hukum. Kalau hukum ngomongnya bukan objek pajak, ya bukan objek pajak. Walaupun 1.000 orang bilang itu objek pajak, walaupun semua KPP bilang itu objek pajak, enggak bisa. Undang-undang ngomongnya bukan objek pajak. Kita ini
konsultan pajak dan pengacara pajak harus membela yang benar. Bukan membela konsultan pajak, bukan membela wajib pajak, bukan membela si oknum pajak, tetapi membela yang benar. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah tidak ada pajak atas warisan, tidak ada yang namanya SKB warisan, salah ya. Tidak ada yang namanya pajak atas warisan dan tidak ada yang namanya pembebasan pajak atas warisan, nggak ada. Yang ada adalah SKB atas PPh balik nama, itu ada. PPh Final 4 ayat 2 gitu. Nah, itu teman-teman ya supaya clear ya, dan gue sudah bosan ngomongin warisan ini dari zaman dulu sampai sekarang banyak sekali orang ketakutan ya, menurut gue nggak usah ketakutan, yang namanya warisan tidak kena pajak sudah clear. Kalau ketika lu ngurus SKB kemudian dipermasalahkan, tidak lapor di warisan, itu bukan salahnya lu, bukan salah wajib pajak, itu salah si oknum, ya. Undang-undang sudah tegas mengatakan tidak ada yang namanya pajak warisan dan namanya warisan tidak perlu kena pajak, sudah clear. Gitu teman-teman ya. Jadi sebagai peserta pajak, ya kita mesti dukung yang benar dong. Oke, itu teman-teman ya, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.